Oke, baik rekan-rekan, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, ibu akan sedikit mengulas materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu itu apa? Materi minggu lalu itu tentang konsep perdagangan, Bu. Ya, apa itu konsep perdagangan? Konsep perdagangan itu merujuk pada aktivitas pertukaran barang dan jasa antara dua belah pihak atau Ya, betul sekali. Jadi perdagangan konsep perdagangan yaitu aktivitas pertukaran barang dan jasa antara kedua belah pihak. Oke, berarti masih pada ingat ya? Iya, Bu. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai konsep dan kebijakan perdagangan internasional yang dimana konsep dan kebijakan perdagangan ini membahas mengenai perdagangan ekspor dan impor. Sebelum memulai pelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran di mana siswa dapat memahami konsep dasar perdagangan internasional termasuk aktivitas ekspor dan impor. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian kebijakan perdagangan internasional dan peran pemerintah dalam mengatur perdagangan lintas negara. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya aturan dan kerjasama antara negara dalam perdagangan internasional. Selanjutnya di sini ada pengertian konsep perdagangan internasional, yaitu hubungan transaksi jual beli satu negara dengan negara lainnya, di mana kegiatan ini mencakup kegiatan ekspor dan impor dalam satu pasar, yang dimana kegiatan ini untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum antara kedua belah pihak. Ya. Kenapa sih perdagangan internasional ini perlu diadakan atau perlu dilakukan? Karena kadang suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan barang dengan memproduksi sendiri barang. Ya betul sekali, karena terkadang suatu negara tidak dapat memproduksi barang tersebut sehingga dilakukan atau adanya ekspor dan Impor. Ya, selanjutnya di sini ada pengertian dari kebijakan perdagangan internasional, yaitu serangkaian aturan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur pertukaran barang dan jasa lintas batas, di mana kebijakan perdagangan ini upaya pemerintah untuk mengatur alur perdagangan internasional dengan tujuan melindungi dan mensejahterakan ekonomi negaranya. Selanjutnya di sini ada kebijakan dari perdagangan internasional di bidang impor, di mana di sini ada kebijakan kota, kebijakan tarif, kebijakan subsidi. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan kota di dalam perdagangan internasional di bidang impor ini? Jadi kebijakan kota itu di mana pemerintah membatasi jumlah barang pada periode tertentu yang sebelum diimpor. Nah, tujuannya agar kita dapat membatasi industri dalam negeri di
berbeda. Contohnya misalkan harga di luar negeri lebih mahal daripada di dalam negeri untuk menarik konsumen atau menarik pembeli. Kebijakan premi di sini yaitu pemerintah memberikan subsidi berupa insentif berupa subsidi atau potongan pajak. Kebijakan dumping yaitu pemerintah memberikan penjualan kepada kebijakan dumping yaitu pemerintah memberikan kebijakan dumping yaitu pemerintah memberikan subsidi kebijakan dumping yaitu pemerintah menjual barang dengan harga memberikan barang dengan kebijakan dumping yaitu kebijakan yang menjual harga lebih murah bahkan lebih rendah daripada harga produksi itu sendiri. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut materi? Tentang kebijakan perdagangan yang kebijakan diskriminasi harga itu lebih murah harga di luar negeri atau lebih murah di dalam negeri? Kalau itu contohnya saja ya. Jadi kan diskriminasi harga ini menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda dan tempat berbeda. Contohnya saja misalkan di luar negeri lebih mahal daripada di dalam negeri atau sebaliknya gitu. Jadi menjual dengan barang yang sama, harga yang berbeda dan tempat yang berbeda. Lanjut ya. Di sini ada dampak dari kebijakan perdagangan internasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lalu menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga ada distribusi teknologi dan inovasi. Yang terakhir ketidakpastian ekonomi global. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, dari penjelasan tadi Ibu akan memberikan tugas kalian di mana tugas ini Ibu akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang ini kelompok pertama dan yang ini kelompok dua. Nanti soal tugasnya Ibu tulis di depan dan Ibu bagikan kertas yang akan ditulis di jawaban sini. Nanti hasilnya kalian boleh presentasikan di depan ya, perwakilan saja nggak apa-apa. Nah nanti jawabannya ditulis di sini setiap kelompok. Dan ini untuk kelompok. Silakan untuk duduk untuk berkelompok.
1 menit lagi. 1 menit. Ya udah selesai, boleh angkat tangan dan langsung dibacakan jawabannya. Boleh dibacakan dan teman-teman yang lain boleh didengarkan ya. Ini hasil diskusi kelompok kami. Jadi sebuah negara menjual barang dengan harga murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri, apa kebijakan yang dilakukan negara tersebut? Jelaskan. Jawabannya, kebijakan yang dilakukan adalah dumping. Negara tersebut menjual barang dengan harga lebih murah di luar negeri untuk menarik pembeli dan menguasai pasar internasional. Ya betul sekali ya. Jadi jawaban ini betul sekali. Dan jawaban ini apa tadi, kebijakan Dumping. kebijakan dumping ini menjual harga lebih murah di luar negeri dibanding di dalam negeri. Untuk kelompok selanjutnya kalau sudah selesai, boleh dibacakan. Soalnya pemerintah memberikan subsidi kepada eksportir agar harga produk yang dijual ke luar negeri lebih kompetitif. Kebijakan apa yang diterapkan dari kelompok kami yang khusus ini? Kebijakan yang diterapkan itu adalah premi. Pemerintah memberikan subsidi agar produk lebih murah di luar negeri sehingga eksportir bisa bersaing dengan produksi negara lain. Ya betul sekali. Jadi kebijakan ini kebijakan premi. Pemerintah memberikan subsidi kepada eksportir. Baik, ibu cukupkan materi hari ini. Sebelum materi ada 13 menit 30 detik. pembelajaran hari ini. Kesimpulannya itu perdagangan internasional melibatkan transaksi barang dan jasa antara negara untuk memperoleh manfaat bersama melalui ekspor dan Impor. Sedangkan kebijakan perdagangan internasional adalah serangkaian langkah yang diterapkan pemerintah untuk mengatur alur perdagangan lintas negara. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu mencukupkan materi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.